Hai, kembali lagi di channel ini. Perkenalkan, saya Yodi. Saya seorang perencana keuangan dan praktisi manajemen utang. Nah, pada kesempatan kali ini menarik banget karena saya sudah kedatangan salah satu narasumber yang akan bercerita nih tentang kehidupannya ya, yang saat itu sedang berjuang menyelesaikan utang dan juga tuntutan dari ekonomi. Namanya Mbak Ayu. Nah, siapa itu Mbak Ayu? Bagaimana kisah kehidupannya? Nah, kita akan lebih dalam ya berbincang dengan beliau. Tapi sebelum itu kita disclaimer dulu ya teman-teman bahwa beliau ini sudah oke untuk kita bisa bercerita bareng dan kita samarkan juga ya dari sisi namanya demi identitas beliau gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesinya ya, siapa itu Mbak Ayu dan bagaimana kisah hidupnya. Selamat malam Mbak Ayu. Selamat malam, Mas. Oke, bagaimana kabarnya Mbak Ayu? Baik. Oke Mbak, terima kasih sekali udah datang di studio ini ya. Saya ini penasaran banget pengen banyak berbincang dengan Mbak Ayu ya. Saya sudah sedikit dapat gambaran dari teman saya ya. Kita boleh ngobrol-ngobrol ya Mbak Ayu ya. Ya, boleh. Oke Mbak Ayu, boleh banget dong cerita sedikit nih. Mbak Ayu itu siapa Mbak Ayu? Terus bagaimana kehidupan apa yang sedang dilakukannya saat ini? Boleh nih Mbak Ayu, silahkan. Ya, saya Ayu. Saat ini saya, menjadi pengamen dan menjadi pekerja seks. Itu aktivitas saya sehari-hari, Mhm. untuk dapat melunasi hutang-hutang saya. Oke Mbak Ayu. Nah Mbak Ayu kalau nggak salah nih saya dengar kita kan pernah awal sebelum ini kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Ya, Mbak Ayu itu awal berkarirnya juga dulunya mohon maaf pengamen ya awalnya? iya, Oke, tapi dari pengamen waktu itu juga sempat mungkin karirnya naik ke sebagai aktivis, bener ya Mbak Ayu? benar. Jadi memang saat itu saya mengamen, sekitar 10 tahun yang lalu saya Oke. mengamen dan hingga akhirnya saya aktif di NGO, Mhm. hingga akhirnya saya, bekerja di NGO itu sekitar 10 tahun dan, saya cukup, cukup, bingung, cukup aktif di, Mhm. di NGO-NGO yang ada di Indonesia. Jadi Mhm. hingga akhirnya saya cukup, cukup, menjadi, apa ya, Sudah berkeliling gitu ya ke beberapa NGO gitu ya? iya benar. Jadi Oh memang, oke. saat ini memang, cuman ya karena memang ada keterbatasan ekonomi global dari dunia Ah. ketika, Presiden Amerika kepilih itu banyak yang, dampaknya kepada kami yang bekerja di Oh oke, NGO. jadi karena politik global akhirnya NGO-nya mungkin tidak lanjut lagi begitu ya? Iya, jadi Oke oke banyak, oke. funding-funding yang ditarik dari Amerika hingga akhirnya Ah ah. dampaknya kepada saya salah satunya. Oke, nah kita pelan-pelan dulu nih ya Mbak Ayu ya, biar pendengar juga mungkin bisa memahami gitu ya bahwa oh perjalanan Mbak Ayu itu dari pengamen terus tiba-tiba menjadi kerja di NGO ya gitu. Nah Iya benar. mungkin boleh cerita sedikit, awalnya kan pengamen ya, pasti orang Mhm. pikir kok bisa ya bekerja di NGO gitu ya gitu. Oh, awal mulanya saya diajak teman gitu, mau nggak Oke. untuk menjadi petugas lapangan saat itu. Aha. Jadi memang untuk mengajak teman-teman untuk cek kesehatan gitu awal Oh mulanya. oke, Karir saya di kayak surveyor gitu ya? ya benar. Jadi Oh oke memang oke. mengajak teman-teman untuk, cek kesehatan. Aha. Jadi mulai dari petugas lapangan, jadi Aha. staf, hingga akhirnya saya menjadi di salah satu NGO. Oh, jadi awalnya diajak teman untuk biasanya kan orang kadang suka survei-survei apa kayak ditanya-tanya gitu. Nah itu waktu itu awalnya Bayu Iya diminta, benar. oh oke, terus pelan-pelan meniti karir akhirnya bisa naik jadi di salah Iya, satu NGO. iya, Wow, itu dalam 10 tahun terakhir ya? iya benar. Oke, nah setelah bekerja di NGO itu tadi Bayu cerita kondisi ekonomi global mempengaruhi karir Bayu di NGO gitu ya? Iya benar, karena Oke, dampaknya itu hingga akhirnya banyak, funding-funding yang ditarik karena jadi funding dari tidak luar ya? ya dari Oke. luar makanya hingga akhirnya berdampak karena tidak ada lagi pendanaan di NGO. Oh oke, berarti Mhm, ini funding-nya dari luar, pendanaan NGO di Indonesia mhm, ditutup lah ibaratnya iya gitu ya. benar. Nah karena ditutup itu akhirnya Mbak Ayu mohon maaf kehilangan pendapatan kayak di layoff gitu, dipecat gitu atau gimana? Jadi memang karena memang tidak ada pendanaan lagi, jadi tidak ada penggajian lagi buat kami Oh, gitu. oke. Jadi Oke jadi tidak ada penggajian lagi dan dari situ siklus ekonominya mulai terganggu ya iya ibaratnya benar. gitu. Oke, nah sebelum masuk lebih, jauh lagi nih ya setelah kehidupan itu. Nah saya ingin penasaran sedikit, waktu itu dari mengamen ke NGO berarti kan kalau ngamen pendapatannya berbeda ya setiap bulan ya? Berbeda karena Iya. misalnya ngamen itu kan dapatnya harian. Heeh. Kalau misalnya kerja di NGO itu kan dibayar gaji bulanan Gaji gitu. Jadi bulanan? memang cukup, Mas, cukup beda lah.
Oke. Ah, Berarti lumayan juga ya waktu kerja di NGO asumsi saya ya. Karena kan dari luar kan gajinya mungkin ya. iya boleh, oh ya lumayan Mas. Lumayan ya. Lumayan. Oke. Berapa Mbak? Nyaman nggak nyebut angkanya? Dapat berapa waktu itu? Kalau nggak nyaman nggak apa-apa Ah, nih. nggak apa ya, yang jelas saya bisa saat itu bisa punya cicilan mobil, punya cicilan Oh, motor oke. gitu Jadi dari pendapatan di NGO itu Mbak sanggup lah ya, maksudnya untuk menghidupi diri sendiri, termasuk tadi ada cicilan mobil sama cicilan motor ya. motor ya. Oke, berarti bisa dibayangkan ya teman-teman kira-kira berapa gitu. Oke, nah tadi Mbak menyebut setelah akhirnya ada fundingnya ditutup ya, dan Mhm, Mbak akhirnya kehilangan pendapatan saat itu ya, ya. gitu. Nah, kejadian kejadian tersebut itu berarti sudah berapa tahun yang lalu tuh Mbak? Itu awal 2025 Awal apa 2025. 2024 akhir gitu deh. Oh 2004, 2025 berarti sekitarnya setahunan lebih lah ya, Iya setahunan lebih, setahunan lebih, oke. Nah, tuh. berarti sejak saat itu secara ekonomi bagaimana Mbak Ayu? Aset dijual, ada yang dijual, ada yang kemarin kan memang, mobil masih cicilan, saya Ah hah, pulangkan ke dealer, hitung-hitungannya juga karena saya mhm, pikir, kemarin memang ada pihak keluarga yang mau melanjutkan, cuman kan saya mikirnya resikonya sangat rentan kan iya, nanti ya kalau misalnya, cicilannya bayarannya benar gitu, kalau mhm, misalnya enggak juga saya atas kan masih atas nama saya juga iya, dikejar-kejar saya gitu ah kan. hah, Jadi akhirnya kami, saya dan pasangan kebetulan saya dan pasangan juga tinggal bersama, jadi kan kami oke, pulangkan bersama. Saat itu memang Eee, mobil dibawa pasangan sebagai driver gitu, buat oke, buat oke, apa, penghidupan gitu ya, penghidupan dan saya memang masih bekerja di NGO saat itu. oke, Tapi karena memang kondisi perekonomian global sangat-sangat turun hingga mhm, akhirnya berdampak kepada saya dan mobil kami pulangkan ke dealer mhm, dan, itu buat kehidupan kami, mhm, karena memang saya menjadi tulang punggung buat keluarga karena memang masih ada, saat itu memang masih ada keluarga pasangan. Keluarga pasangan itu memang kebetulan ibunya itu memang sakit-sakitan, jadi memang mhm, dalam pengawasan, di kami rumah masukkan ke sakit, panti memang saya nggak oh mau saat oke, itu, memang jadi memang, cukup banyak biaya yang kami harus keluarkan saat itu. ah hah, Cuman memang karena memang, ada keluarga yang mengurus, iya, kami yang tiap bulan saat itu memang ngasih uang buat orang tua mhm, gitu kan. Kami juga yang dengan kehidupan saya yang tidak lagi mhm, digaji, dengan pasangan yang juga saat itu sudah tidak ada lagi penghasilan karena iya, mobil sudah dipulangkan gitu kan. Jadi memang, saat itu memang benar-benar situasi ekonomi saya itu sangat 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 rendah banget gitu Mas. lagi Jadi maksud jatuh saya, gitu ya, saya yang dulunya bisa punya apa-apa gitu, saya yang memang, dari nol hingga akhirnya bisa di atas gitu iya, kan Mas. Maksudnya hingga akhirnya saya memang merasa kayak yang, "Aduh, apa sih yang bisa kita lakukan sekarang?" Gitu. oke, Nah, makanya hingga akhirnya saya dari situ saya jual mobil untuk bisa kehidupan kami selama beberapa bulan gitu kan. ah Cuman hah, tahu sendiri Mas, namanya duit juga karena memang itu kan sebenarnya seharusnya kan buat tabungan ataupun iya, apa sih yang bisa kami pergunakan lagi buat jangka panjang mhm, itu, ternyata itu buat kebutuhan kami sehari-hari gitu, sebelum saya iya, mendapat pekerjaan dan sebelum pasangan saya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan. Nah, oke, di itu yang kami pakai buat kebutuhan kami sehari-hari dan membantu orang tua. mhm, Nah, karena memang, situasinya tidak memungkinkan hingga akhirnya pun saya saat itu memang diam-diam, oke, diam-diam untuk, lama-kelamaan duit juga habis dong, Mas. iya Maksudnya kan benar, memang, itu memang buat sama sekali memang nggak ada penghasilan saat itu. mhm, Memang cuma mengandalkan duit ya dari sisa asetnya lah sisa yang dijual itu aset ya, gitu. oke, Nah, belum lagi kalau misalnya motor memang ada iya, cicilan, cuman kan memang motor tinggal dikit lagi gitu kan, iya, sayang kalaupun memang tinggal 6 bulan lagi gitu kan, mhm, Mas. Maksudnya kan memang sayang kalau misalnya motor juga dipulangkan hingga iya, kami lanjutkan motor. Nah, jadi ketika tabungan sudah habis dan saya pun tanpa sepengetahuan keluarga, tanpa mhm. sepengetahuan pasangan, mulai pinjaman online saat itu. Oh oke, untuk menyambung hidup? Karena asetnya juga Ya, udah habis kan udah dipakai satu buat ini? udah habis, kami Oke, harus menghidupin kebutuhan sehari-hari, bayar kontrakan, untuk makan, pulsa, kuota, ah segala hah, macam untuk kebutuhan sehari-hari itu kan mau dari mana gitu, iya, belum lagi cicilan motor yang 6 bulan lagi iya, gitu loh, Mas. Maksudnya kan kayak, apa sih yang bisa kita, wah, penghasilan dari mana mhm, lagi gitu loh, Mas. Maksudnya oke, memang tidak ada penghasilan tambahan lagi saat mhm, itu memang jadi saya memang memberanikan diri untuk pinjaman online.
Oke, oke. Di situ saya mencoba dan memang tanpa sepengetahuan siapapun, tanpa Oh, sepengetahuan waktu keluarga. mengambil pinjaman online itu ya, Iya, diam-diam ibaratnya gitu ya? iya benar. Jadi hingga akhirnya ketika awalnya awalnya lolos gitu, Ah disetujuin gitu. Ketagihan gitu loh Mas, hah, kayak memang ada apa ya, kayak memang ada magnet gitu, kayak penariknya gitu loh iya Mas. iya. Jadi memang kayak apa ya, jadi kayak di satu aplikasi, 2 aplikasi, 3 aplikasi Berhasil. berhasil lolos gitu. Nah, Ah tiba-tiba kalau pasangan saya tuh orang yang sangat takut gitu Mas, maksudnya kayak yang dia yang selalu mikirkan ke depan gitu. Kalau saya kan ah. memang yang cet cet cet, yang penting Oh, beres iya gitu iya iya loh. iya. Kalau saya memang simpel gitu Oh, orangnya iya. Mas, saya nggak mau ribet ya, saya Ah nggak, justru saya memang saat itu memang memikirkan, "Ah, besok kerjaan gampang, besok kerjaan ada, besok bisa dibayar," bayar, gitu. duit bisa Nah itu, dicari gitu ya? itu prinsip saya. Kalau Iya. pasangan kayak yang mau dibayar pakai gimana Oh, dia gitu. berpikirnya masih lebih jangka panjang gitu ya? Walaupun memang apa, dia berpikir jangka panjang, cuman kan Mhm, karena memang saat itu saya memang tidak mau memberitahu siapapun, saya baru iya beranikan diri. Nah, hingga akhirnya kan itu kan memang tagihan-tagihan yang apa, by phone iya gitu kan, lewat telepon gitu kan, masih bisa ditutup-tutupin iya. Mas, hingga akhirnya saya merasa risih juga karena memang sudah mulai dihubungin, karena kebetulan teman saya tuh pernah minta isi pulsa atau Ah kuota hah, melalui aplikasi. ah hah. Nah, itu ternyata, kelacak gitu loh. Jadi nama teman saya dan nomor telepon teman saya itu tidak dicantumkan di orang terdekat, tapi dihubungi sama pihak gitu loh. Jadi kayak, "Kamu Oh, masukin nomor aku sebagai penjamin ya?" Gitu. mmm. Dari situlah saya memang mulai merasa risih karena teman-teman saya tuh udah mulai menceritakan tentang saya gitu Oh, loh. bahwa ada pinjaman nih, Mbak Ayu intinya gitu. Saya ada pinjaman, saya ini, saya Mhm, dan nah dari situ saya memang dari situ memang saya memang apa, hingga akhirnya ada rasa malu dan kebetulan juga sama pasangan juga. oke. Karena nomor pasangan juga saya cantumkan sebagai nomor orang terdekat. Kontak Ini darurat siapa ya? yang telepon? Ah hah, Kalau pasangan oke dong, maksudnya kan memang dia nomor orang terdekat iya, saya lampirkan. Tetapi kalau nomor teman saya itu sama sekali tidak saya lampirkan gitu loh Mas. Tapi ternyata dihubungin juga sama pihak. oke. Itu gara-gara ngisi pulsa itu tuh? Iya benar, nah itu Oke, juga berdampak sih, hingga akhirnya kan saya juga bilang, demi Allah saya sampai sumpah-sumpah gitu loh Mas, saya nggak masukin nomor kamu," ah hah, saya bilang gitu kan sama dia. Tapi hingga akhirnya memang, dihubungin sama pihak dan, saat itu memang saya menjelaskan, "Ya udah kalau memang enggak," katanya kayak gitu. ah Cuman hah, memang saat itu memang, masih ah dihubungin hah, juga, diteleponin juga teman saya, tapi teman saya itu bisa oke, menjelaskannya. Karena memang, dia bukan mencantumkan nomor iya, saya kan sebagai orang terdekat, dekat. coba aja tanya orangnya langsung gitu. Oke Jadi oke, mereka siapapun saya bilang sama teman saya, kalaupun memang kalian ada terima telepon mhm, atau dari apa, dari pihak bank atau debt collector silahkan hubungin saya langsung, saya gituin oke. dong. Oke, baik. Nah, berarti tadi kan dari informasi Mbak Ayu nih ya, gitu, Mhm, setelah kehilangan pekerjaan, Mbak menggunakan aset untuk bertahan hidup ya beberapa mhm. bulan. Nah, aset itu kan juga ya lama-lama habis ya, akhirnya Mbak ke pinjaman online gitu ya, Iya mencoba. benar. Oke. Nah, saat itu saat pengajuan pertama kali nih pinjaman online, ingat nggak dapatnya berapa ratus ribu atau berapa ratus juta tuh yang disetujui? 5 juta. Oh, langsung 5 juta Mhm. di salah satu aplikasi? Salah satu Cepet aplikasi lima gede juga. juta, salah satu aplikasi 5 juta, 3 juta, Aplikasi yang kedua? sama 3 juta sama 2 juta. Jadi kayak Berarti 8 ada 3 aplikasi awalnya? Iya benar, jadi kayak, di 10 juta tuh kayak untuk bertahan hidup lagi, jadi yang kemarin cicilan mobil itu untuk 3 bulan, 4 bulan gitu. Nah Ah hah. ini yang dapat 10 juta lagi buat, 3, 4 bulan ke depan, tapi permasalahannya kan tidak ada pemasukan saya dan Iya, bener. pasangan. Nah hingga akhirnya saya cari lagi pinjaman melalui bank, Ah hah. Yang bukan bukan pinjol lah ya? bukan pinjol, Heeh. melalui rentenir boleh dibilang. Oh, oke oke. Karena Mhm. pinjolnya mungkin udah nggak bisa ngambil lagi gitu ya? Udah, karena itu memang udah lebih dari 3 bulan gitu. Ah Jadi hah. udah 3 bulan memang tidak dibayar karena memang Oh, tidak ada iya. penghasilan, hingga akhirnya saya mencoba untuk, "Oh ini bisa pengajuan lagi kalau kita bayar," Ah hah. gitu. Awalnya saya Ah pikir, hah. tapi ternyata minjem duit ke orang lain pun itu buat kebutuhan Oh, pribadi iya. bukan buat bayar Utang. utang, Oh, heeh. oke. Karena memang, ada kekhawatiran buat saya karena memang itu Mhm. udah telat 3 bulan gitu Ah loh hah. Mas. Maksud saya kan kalau misalnya dibayar, sudah telat 3 bulan walaupun saya bayar, bisa lagi nggak dipinjam, kalau ternyata enggak malah duit yang ini habis, duit yang pinjaman juga nggak bisa Pinjam di-ACC lagi, heeh. gitu. Jadi kayak yang jadi pertanyaan gitu loh Mas. Ah Maksud hah. saya kayak yang
gimana sih langkahnya gitu. Heeh. Akhirnya saya pun akhirnya didatengin juga tiap hari tuh Mas sama Debt collector ini atau apa, apa? debt collector sempat datang juga ke rumah Oh, nanyain karena udah oke. lebih dari 4 ya jalan bulan ke-4 itu udah mulai datang. Oh, oke. Cuman memang nah yang bank harian ini yang keliling ini juga, rentenir ini juga datang tiap hari, Mhm. itu juga udah mulai saya itu tuh udah mulai yang, aduh gimana sih saya tuh udah mulai yang posisi yang kayak nggak bisa tidur, tidur nggak nyenyak, tiap hari didatangin orang gitu loh Mas, maksudnya Ditagih-tagih kayak gitu ya, ditagih. dicari-cari. Tapi memang saat itu pihak ketiga dari debt collector itu memang ketemu sama saya langsung, jadi memang Mhm. dia menyarankan, "Mbak, ini kami ada, jangka keringanan," dia bilang gitu sama Oke. saya, "tapi gimana saya mau bayar? Penghasilan Soalnya saya belum pun juga ada, tidak heeh. ada," gitu loh. Maksud saya gini loh Mas, saya pasti bakalan bayar tapi tunggu kasih saya waktu gitu, saat ini saya memang tidak bekerja, saat ini saya tidak ada penghasilan, toh Mhm. kalaupun nanti memang saya ada penghasilan saya akan bayar Iya, gitu loh, saya akan cicil gitu loh Mas. Jadi kayak oke. kasih saya waktu sebenarnya gitu loh Mas, maksud saya bilang, kasih saya waktu, cuman memang kayak mereka itu kayak mungkin memang juga dituntut dari Ya perusahaannya ya, pekerjaannya, dari perusahaannya. perusahaannya, jadi Heeh, hampir tiap hari mereka datang ke rumah, heeh. membuat saya risih. Jadi bukan di lingkungan kerja saja pun saya diomongin, di lingkungan tetangga juga Udah saya pernah diomongin. diomongin. Oh ya karena "Oh penagihan tuh datang terus ya iya, si gitu. Ayu tuh ada utang banyak gini gini," gitu loh Mas. Oh, Maksud oke. saya hingga akhirnya saat itu pikiran saya kacau gitu Mas, Mhm, eee ditawarkan sama saudara gitu, kebetulan saudara itu punya usaha kecil-kecilan. mhm. Nah dia minjem, "Kalau nggak ke BRI aja," saya langsung pasangan saya bilang gini, "Nggak usah, dia itu sangat baik sama kita, nanti mikir kita mau bayar pakai gimana, kalau Mhm. besok-besok kenapa-kenapa sama kita, siapa lagi mau nolong kita." Oke. Nah itu pasangan, kalau saya sebenarnya udah, "Ayo mau aja," cuman kan mikir Heeh, mikir gitu loh Mas, maksudnya kayak yang ya udah ini jalan terbaik buat kita heeh, selesaikan utang kita. Tapi kan saya nggak ada pekerjaan, pasangan heeh, juga nggak ada kerjaan. heeh. Terus mau bayar, Pakai apa lagi ya? kredit lagi tuh gimana Iya, gitu, iya. cicilannya juga 3 tahun bukannya Heeh, sebentar gitu loh Mas. iya. Maksudnya kayak yang dapatnya memang 20 juta tapi 3 tahun kayak yang aduh, 700 ribuan Oh ini gitu ya. yang mau apa di BRI tadi? Bantu heeh, Oh, iya mau oke. bantu itu di BRI. Cuman kan kayak yang mikir yang kayak ya kalau misalnya, selama 3 tahun ini kita baik-baik aja, Mhm, saya mikirnya kayak yang, aduh 700 mah kayak maaf bukannya saya mau mengecilkan kayak karena memang saya mhm. pernah dengan gaji yang di atas gitu Mas, Iya, kayak 700 mah gampang sebulan iya, iya, gitu, iya. saya mikir gitu loh Mas, maksudnya Heeh, cuman pasangan yang kayak, nggak usah," kayak gitu, dia langsung oke. nelfon sama saudara, "Nggak Oh usah." ini berarti maksudnya mau pinjam namanya si yang temennya Mbak Ayu ya? Iya 20 juta benar, tadi ya? ah Cicilan per bulannya sekitar 700 ribu lah iya benar, selama 3 3 tahun? tahun, iya cuman kan memang Oh, pasangan yang oke. langsung Langsung melarang. larang? Jangan Ini ya? aja pun kita udah jadi beban gitu, Oke, ini kita udah banyak banget yang nyariin, udah banyak yang datang ke rumah oke. gitu, udah Akhirnya nggak banyak jadi banget. ya? Ya, Oke. dia pun merasa karena risih, dia Heeh, karena diteleponin juga, oke, karena didatangin juga gitu dan oke. sempat juga saya memang suruh dia mengajukan Heeh, pinjaman online, tapi dia memang nggak mau. Makanya saya bilang pasangan saya tuh orang yang takut gitu. heeh. Kalau saya kan memang orang yang nekat gitu. Udah Iya, iya, ayo iya. bisa gitu. Karena saya Iya, iya. mikirnya kayak yang ya udah hari besok tuh masih bisa lagi kita cari Heeh, gitu. Maksudnya heeh. besok masih bisa dapat penghasilan Iya, gitu loh Mas maksudnya. Tapi memang yang karena memang saya merasa apa, merasa kayak, "Oh, saya masih mampu, saya masih bisa," gitu. Tapi kan mhm, nyatanya saya nggak bisa gitu. Karena heeh. apa? Karena memang penghasilan saya dan untuk penghasilan per bulanannya itu atau penghariannya itu saya nggak ada gitu. Mau Waktu itu bayar masih pakai belum ada gimana? ya? Iya benar. Oke. Nah pertama kali kan tadi ada 3 ya, 3 aplikasi ya, 5 juta, 5, 3, sama 2 ya? Iya Pokoknya total benar. jadi 10 juta Iya lah ya benar. waktu itu berarti 3 aplikasi ya? Iya Oke. Nah, sampai menunggak 3 bulan tadi ya, nggak mampu bayar ya? iya. Itu berarti totalnya di 3 aplikasi itu ya? Atau ada lagi di luar dari 3 aplikasi? Nggak ada lagi, cuman Oh karena 3 memang udah nggak aplikasi. bisa lagi Udah nggak dibayar. mampu ya karena kan Ada pendapatannya aplikasi yang kecil-kecil, yang heeh, kayaknya nggak ini di OJK nggak deh. Cuman yang kayak itu saya bilang kayak, 500 ribu, oh yang dikit-dikit tiga kecil-kecil. ratus ribu, 200 ribu, nggak satu Oke, juta pun nggak bisa kita oh, apply. oke. Tapi memang dapatnya pun cuman 450, Iya, kembalinya 650, cuman kan kayak jadi beban. jadi Pernah sih beban. sekali gitu, cuman kan kayak yang udah nggak bisa lagi, ya udah nggak memang kami nggak bayar. Oke, berarti saat itu ada 3 aplikasi, terus juga udah nggak mampu bayar, terus ada pinjaman-pinjaman kecil tadi ya, Iya benar. udah nggak mampu bayar juga sehingga mulai ada kayak tadi kan tekanan penagihan ya, didatengin debt collector, ditelepon. Nah sekarang pertanyaannya nih, kan waktu awal Mbak Ayu sempat cerita nggak ngomong siapa-siapa ya waktu mengajukan. Iya. Nah kapan akhirnya mungkin orang terdekat atau pasangan tahu bahwa Mbak Ayu, "Ih kamu ada hutang ya?" Gitu. Pasti kan penagihan juga akan Mmm. nelpon ke kontak darurat atau orang terdekat ya. Nah kapan waktu itu terjadi Mbak? Di bulan kedua ketika telat bayar, Oh, oke, itu udah dimulai dihubungin ya kontak udah. daruratnya pasangannya Ah Mbak Ayu ya? ya nah di bulan ketiga itu udah mulai tuh, Heeh, apa
mulai cari-cari nomor telepon orang lain. Iya. Nah, Heeh. itulah ketemu sama teman saya yang pernah isi pulsa di itu. Itu kelacak sama Oke. mereka. Saya pun juga Oh. nggak ngerti kenapa bisa itu, cuman nggak ngerti deh kayak sistem mereka Heeh. bisa kebaca kayak misalnya, oh ini teman dia juga Ya soalnya isi gitu. pulsa di akun yang sama mungkin ya? Karena memang saat itu mereka biasanya menghubungi dari nomor biasa, Heeh. bukan WhatsApp Heeh. atau apapun. Tapi jadi memang aku dan pasangan itu kalau ada nomor biasa, telepon Iya. biasa tuh kayak udah kami abaikan gitu. Karena Oke. udah pasti penagihan gitu. Oke. Nah, respon pasangan gimana Mbak ya? Kan pasangan tuh yang saya tangkap ya orangnya strict banget nih. Udah Ah, jangan ini ya, jangan itu gitu ya. Harus melihat jangka panjang. Nah pas beliau tahu bahwa ada hutang, reaksi pasangan Mbak Ayu gimana? dia nanya pertama, Heeh. "Buat apa?" Saya bilang, "Buat kebutuhan hidup." Heeh. Karena saya jelaskan semuanya, saya Heeh. rincikan semuanya buat ini. Kita mau makan pakai apa, kita mau Iya. isi kuota pakai apa, kita mau Heeh. bantu mama gimana, saya bilang Heeh. gitu saat sama dia begitu. Heeh. Hingga akhirnya dia paham, cuman dia Mhm. bilang, "Lain kali jangan begitu," kayak gitu. Oh, "Kalau oke. memang sudah tidak ada, ngomong aja baik-baik." Heeh. Gitu. Yang ngomong aja sama siapapun, sama Iya. keluarga, sama siapapun, jangan pernah malu Mhm. untuk, "Ya udah saya nggak ada, saya udah nggak mampu," Heeh. gitu. "Ya udah toh selama ini kan kamu udah banyak Iya. bantu orang," gitu. Itu Oke. yang saya tangkap Mas, makanya Oke. maksudnya jadi saya udah mulai karena selama ini saya menjadi tulang punggung keluarga gitu Mas. Jadi Oh, kayak tiap heeh. bulan itu kayak yang jadi apa ya, kalau dibilang beban sih nggak mungkin ya, karena Heeh. memang gimana pun juga saya memang, apa ya, ngebantu orang gitu kan. Mhm. Cuman kan selama ini, saya baik-baik aja karena ada penghasilan Iya. gitu. Nah setelah saya tidak ada penghasilan lagi, nah mereka berpikir saya memang masih ada Iya. gaji, saya memang ada masih penghasilan bulanan. Mhm. Nah jadi mereka kayak yang berpikir, oh, masih dibantu, oh Mhm. masih ini, tapi kan nyatanya saya nggak ada lagi gitu, Mhm. toh saya masih tetap membantu mereka gitu. Oke. Oke. Berarti pasangan ini ya, menerimanya tuh yang saya tangkap ya, itu, bijaksana ya? Ada marah nggak kayak marah terus tiba-tiba atau kecewa gitu, "Kamu gimana Sempet sih?" nggak pulang 3 hari. Pasangan? Iya. Oke, oh karena itu? Oke, berarti berantem dulu ya 3 Ya, hari ya? terus Oke. aku kasih penjelasan, terus aku Heeh. bilang sama dia gini, "Kamu juga kan makan dari sini," saya bilang gitu Heeh. sama dia, "Saya kira Heeh. kamu kan juga tinggal di sini sama Heeh. saya," saya bilang gitu, Oke. "Udah pulang aja," saya bilang gitu. Hingga Heeh. akhirnya saat itu kami memutuskan untuk pindah karena memang sudah apa, udah jadi omongan tetangga deh Mas, maksudnya Nggak kayak yang kondusif apa lah ya, ya untuk hidup, udah heeh. kayak yang karena memang selama ini saya cukup dikenal baik sama tetangga, sama Heeh. lingkungan, cuman kok tiba-tiba kayak jadi bahan omongan, "Oh ada utangnya di mana-mana," gitu-gitu loh Mas, maksudnya Heeh. kayak yang ditagih-tagih orang, Digunjing, oh didatangin ya ya. orang gitu, jadi tetap Oke oke. gunjingan. Saya sampai 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 telepon ke pihak RT sampai saya nangis, "Udah sabar," kata Pak RT gitu, "Pak saya Mhm. pindah dulu," hingga akhirnya ada teman saya yang menampung saya sekitar 2 minggu itu, makanya Oh hingga pas akhirnya, udah pindah ya, oke. eee dari teman saya itulah, kami menumpang selama 2 minggu itu kan hingga akhirnya dia bilang, "Mbak Ayu, saya ada tabungan nih kok memang mau dipakai-pakai aja." Jadi kayak memang kami memulai hidup baru Mhm. lagi, saya apa, mencari kosan lagi gitu Mhm. di tempat yang baru, di Mhm. tempat yang memang udah tidak ada gunjingan tetangga dan omongan Omongan dari orang orang. lain gitu. Heeh. Kalau misalnya dari apa, dari pasangan udah saya kasih tahu, kita Mhm. mulai lagi dari awal Dari gimana, awal, hingga akhirnya memang, oke. dapat bantuan dari teman saya itu memang untuk kebutuhan kami selama hampir 1 bulan lah, cuman buat kos Ya untuk sama memulai buat hidup baru lagi ya, jadi oke. kayak misal, "Udah balik aja lagi ngamen," kata kayak Heeh. gitu, "toh kamu dulu pun sebelum ini kan ngamen kan," ya Iya. makanya jadi, pasangan pun udah mulai mencari pekerjaan lagi. Mhm. Jadi memang yang bener-bener kayak yang apa ya Mas, kayak, support system saya itu memang dikelilingi sama orang-orang yang apa, sangat support sama Sangat saya baik ya, gitu, heeh, maksud saya kayak, oke. "Udah Mbak ini memang uang tabungan saya pakai aja dulu," Heeh. gitu, "pakai aja dulu saya nggak butuh untuk dalam jangka dekat kok, Dekat, pakai aja dulu ini buat tabungan, ini buat tabungan oke saya kok," kayak gitu. Itu yang oke. kami gunakan buat saya, apa, memulai hidup baru sama Mhm. pasangan, mulai di kosan Betul. baru dan sama siapapun saya sampaikan sama keluarga, "Saya nggak seperti dulu lagi ya," saya bilang Heeh. gitu, "saya belum bisa bantu apapun," saya bilang Oke. gitu. Sama siapapun, jadi kayak memang yang apa ya Mas, jadi kayak memang, eee, udah mulai memberanikan diri, membuka Mhm. diri gitu kalau misalnya
Saat ini saya masih banyak utang gitu, saya harus banyak yang saya bereskan dan harus saya Oh, Mbak selesaikan. jujur dengan keluarga ya? Sama siapapun saya jujur. Oke. Gimana pun juga saat ini saya memang harus survive kepada diri saya sendiri dulu. Iya. Nah, habis saya survive ke diri saya sendiri dulu nanti baru bisa bantu lagi, saya bilang gitu sama siapapun. Jadi memang, apa ya, banyak belajar dari pasangan, banyak belajar juga dari kisah hidup. Kalau misalnya kita nggak selamanya di atas gitu loh Mas, Mhm. kadang kita ada di atas dan Mhm. benar kata orang roda itu berputar gitu loh Mas. Jadi Oke. jadi pernah pernah ngerasain yang hidup enak, Ah pernah yang ngerasain di jalanan gitu hah. loh Mas, sehingga akhirnya kalau misalnya saya ada di posisi seperti sekarang ini ya, ya Ah. udah saya juga dulu di jalanan kok gitu loh Mas. Akhirnya kembali lagi ke jalanan lagi untuk menyambung hidup ya? Iya benar. Oke. Nah Mbak tadi kan kita agak mundur sedikit ya. Tadi kan sempat berantem 3 hari lah ya sama pasangan. Itu Ah berarti diam-diam ya? Maksudnya mhm, apa, silent treatment lah pada sama-sama diem ya iya gitu? benar, ditelepon tapi memang nggak diblokir, ditelepon, di WA nggak pernah Iya mau iya iya bales iya gitu, iya. cuman Oke. kayak ya udah Heeh biarin aja dia lagi heeh. tenangin Diri dikit, gitu ya? nah ya udah Oke. saya pikir Nah gitu. ini yang saya tangkap berarti Mbak Ayu pun saat kejadian itu mulai akhirnya mulai terbuka juga ya? Maksudnya kan dulu kan masih mungkin gali lubang tutup lubang, Iya benar, menutup gitu ya. Nah mhm, proses berantem itu juga akhirnya kayak menyadarkan Mbak Ayu kayak, "Oh saya kayaknya nggak boleh begini terus nih." Gitu ya. Itu yang saya iya tangkap makanya akhirnya memutuskan untuk, "Yuk kita ada pindah, kehidupan baru." Gitu iya kan. Berarti benar, kejadian itu ya? iya. Dan Oke. dia pun juga, ya udah makanya saya ngalah, saya bilang, Heeh. karena memang saat itu dia memang tidak pulang 3 hari, saya bilang. Mungkin lah satu karena dia memang udah malu, Mhm. dia juga udah malu dapat omongan dari orang gitu, Ya. "Si ini," kata gitu kan, "temen Heeh. aku," sampai tahu gitu-gitu loh, Iya. maksudnya kayak yang diteleponin Oh, gitu, Mas. oke. Sedih nggak sih Mbak maksudnya orang-orang yang apa ya, ibaratnya kayak saat situasinya baik-baik aja mungkin lingkungan sekitar ya baik sama Mbak Ayu gitu. Tapi saat situasinya ada hutang segala macam mereka akhirnya malah mohon maaf mungkin membicarakan ya gitu ya. Perasaan Mbak Ayu gimana saat itu sama pasangan? Sedih, Mas. Heeh, Sedih maksudnya saya udah baik sama lingkungan, saya nggak pernah heeh, berbuat, apa ya, nggak berbuat, saya merasa saya tidak pernah berbuat masalah heeh, sama orang lain gitu, heeh, cuman kan kayak yang, "Ini utang-utang saya loh," heeh, gitu. Saya yang berutang, saya yang dikejar-kejar orang, kenapa orang lain yang sibuk gitu loh. heeh. Oke, Mhm. tadi kan 3 hari nggak pulang itu kan proses ibaratnya kayak proses kontemplasi mungkin ya dari Mbak Ayu atau dan pasangan gitu Iya ya? karena memang dia tuh udah mulai yang kayak, temennya juga udah mulai Heeh, ngomongin gitu loh. heeh, "Eh, eee, lu diteleponin orang terus," kayak gitu, heeh, "ya bukan aku yang pinjam," gitu. heeh. "Lah buat apa sih?" Kayak gitu kan. Iya Maksud iya aku iya. kayak yang kayak saat itu memang saya kepikiran udah jual motor, cuman kan memang cicilan motor belum lunas. Heeh, Masih ada beberapa bulan lagi, heeh, saya bilang, "Mau duit dari mana juga, udah tahankan aja dulu," saya bilang gitu kan. iya. Mhm. Apa, jadi kayak mau dipulangin ke dealer pun juga itu udah tinggal dikit lagi Dikit gitu Mas, lagi. sayang gitu kan. Heeh, Makanya satu-satunya aset yang heeh, kami punya cuman itu gitu. heeh, Makanya saya memang, teruskan sampai sekarang juga alhamdulillah udah lunas gitu mhm, kan. Cuman memang ya udah jadi pelajaran buat kami, saya nggak heeh, mau berutang lagi kalaupun memang apa, ada pun pinjaman atau apapun saya memang, ada teman yang bantu saya dengan sukarela dan mhm, saya akan bayar gitu loh Mas. iya, Maksud saya kayak yang saya udah mulai berani membuka diri kepada teman-teman, kepada lingkungan, kalaupun memang saat ini ada utang saya pasti bayar gitu, iya, cuman kasih saya waktu gitu doang maksud saya. dan tidak semuanya bisa saya bayar dalam waktu Iya sekaligus gitu, iya dengan apa, dengan waktu yang cepat gitu, iya, karena memang saat ini saya dan pasangan tidak ada pekerjaan yang tetap gitu loh. oke. Bagaimana Mbak perasaannya, mohon maaf misalnya digunjing oleh lingkungan sekitar ya, yang akhirnya memaksa Mbak dan pasangan untuk memulai hidup baru gitu? Saat itu saya memang yang kayak yang karena memang yang saya tinggal di situ juga udah hampir lebih 10 tahun gitu kan Mas, Heeh. maksud saya kayak yang Oh udah lama juga sangat 10 tahun di sedih, lingkungan itu 10 tahun? ya maksud saya yang cukup Oke. sedih gitu kan, maksud saya Berarti Mas kayak sudah deket juga dong sama lingkungan sekitar kan udah 10 tahun? makanya makanya hingga akhirnya kayak, kami ngambil langkah untuk pindah itu karena memang, udah tidak kuat dengan didatangi tiap hari sama debt Heeh, collector itu karena dia memang udah bulan keempat, bulan kelima itu udah mulai didatengin gitu Mas, jadi mhm, kayak yang awalnya mereka memang ngomong baik-baik, kami ngasih keringanan, cicilan, gini-gini kan maksudnya, cuman kan kayak yang, aduh saya aja juga belum ada belum sanggup ya, penghasilan, belum belum ada sanggup penghasilan. gitu loh Mas. Maksud saya kayak yang nggak yang saya risihnya itu dia tuh nyari saya itu sambil nunjukin foto saya, udah gitu setiap dia nanya ke orang, orang otomatis kan saya udah bilang saya tinggal situ 10 tahun pasti kenal sama saya dong. Mhm,
Dia cerita ke orang, dia ada utang gini 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 gitu loh Mas, hingga akhirnya tahu sendiri dong Oh, namanya ya. ibu-ibu ya kan, ibu-ibu juga ngomong ini dicari-cariin orang Heeh, gini gini gitu, dari ngomongan satu ke satu 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 gitu gitu loh Mas, maksudnya kayak yang, heeh, ya udah sih saya pikir gitu, maksud saya kayak yang mungkin ini langkah mhm, awal kita mhm, memulai, tempat di mana kita, ya udah, aku kembali lagi ngamen, aku bilang gitu, "Aku kembali lagi menjadi pekerja seks, mmm, aku kembali lagi di jalanan, kamu cari kerjaan, inilah mungkin memang jalan kita untuk bisa menyelesaikan satu persatu iya, masalah utang kita." Gitu sih, oke. Mas. Nah, tadi Mbak Ayu menginfokan ada keluarga, tanggungan keluarga. Keluarganya Mbak Ayu ada siapa aja Mbak Ayu yang harus Mbak Ayu hidupi? Kalau keluarga saya nggak ada, keluarga pasangan Oh, adanya. keluarga pasangan. Oh, Heeh, berarti Mbak Ayu me-refer tanggungan keluarga itu pasangan ya, keluarga iya, pasangan. heeh, Oh, yang siapa aja keluarga pasangan yang harus dihidupi Mbak? Ada berapa kepala? ada 2. Ada 2. Oh, Mhm, berarti pasangan dan, ada 2 lagi anggota keluarga dari pasangan? iya benar, Oh, mhm. oke. Berarti total Mbak Ayu ya berempat ya yang harus dihidupi ya? Iya benar. Oke. Nah, oke dulu saya dan dia juga sama-sama kerja gitu loh Mas, Ah cuman hah. kan karena memang saat itu juga dia menjadi supir pribadi dan bosnya itu pulang ke Jepang. Aha, Oke. jadi dia juga diberhentikan kerja, saya juga diberhentikan Rekan kerja. kerja. Sebenarnya dia dulu diberhentikan kerja. Oh, saat itu sebelum Mbak Heeh, Ayu. saat itu karena memang saat saat itu saya suruh cari pekerjaan, ya udah kan mobil masih ada, ya Mhm. udah dia bilang sambil cari-cari kerjaan aku, jadi nge-Grab aja dulu, ya Iya, udah iya. saya bilang gitu sama Ah hah. dia. Jadi kayak memang yang dia santai, saya santai hingga akhirnya, eee, apa, gelombang politik ekonomi itu muncul gitu. Tapi Iya. memang yang kami anggap yang cuman, ya sesantai ini Ah sih hah. kami dulu gitu, kami nggak mikirin yang kayak ke depannya gimana gitu Mas, Ah hah. gimana kalau misalnya nanti kita, nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan, nggak Ah sempat hah. kami pikirkan sampai ke situnya gitu loh Mas. Maksudnya Oke. kayak yang, oh enak nih kita dengan apa, dia kerja, saya kerja gitu, apalagi dia juga perusahaannya perusahaan Oh. Jepang gitu, Ah jadi hah. juga memang udah kayak yang, oh udah ada 2 digit kami ke penghasilan gitu, jadi Ah. kayak yang oke-oke aja sih finansial kami nggak ada masalah Heeh. gitu loh Mas. Maksudnya kayak yang ngebantu orang tua kayak sebulan 3 juta pun, ya udah Oh, sanggup, itu kuat membantu itu. orang tua doang loh, Ah hah. maksudnya belum cicilan Ah hah. rumah kami, Ah hah. cicilan mobil, kayak masih sanggup-sanggup aja Iya. sih Mas, maksudnya kayak nggak ada masalah gitu Iya, loh. iya. Nah maksudnya kayak seketika ketika apa, gelombang politik ekonomi itu terjadi, langsung yang kayak gitu, Berubah kayak drastis gitu ya? drastis banget Mas, maksudnya cuman Oke. cuman karena memang apa ya, saya awalnya memang malu karena memang saya dipandang cukup, apa ya, dipandang cukup, oh dia cukup berada gitu loh, Ya dia dulu dia ekonominya mhm. secara finansial oke Ah hah. gitu. Tapi ternyata itu juga salah, karena Ah hah. memang saya harus berani gitu loh, saya harus berani sama siapapun, Mhm. setidaknya sama orang-orang terdekat, Iya. sama pasangan, sama keluarga, ngomong setidaknya kayak, "Ini kita gimana ya? Ah hah. Saya sudah tidak bekerja, tidak ada penghasilan, sementara utang kita masih ada," Ada. gitu. Jangan sampai kejebak sama pinjol Ah gitu. hah. Nah, apalagi sampai bukan satu lobang, sampai 3 lobang, itu belum lagi pinjaman-pinjaman yang lain, Lain. gitu Tapi loh, Mas. keluarga bagaimana menerima? Kan pasti Mbak Ayu cerita dengan orang tuanya pasangan nih bahwa, "Ini saya lagi ada kesulitan keuangan dan ekonomi yang dulu mungkin lagi mampu bisa kasih 3 juta per bulan tiba-tiba drop," gitu ya. Bagaimana mereka menerimanya, Mbak? Awalnya mereka yang kayak, "Aduh gimana?" gitu. Ya akhirnya Heeh. saya sama pasangan pelan-pelan, kasih gambaran gitu, Mhm. "Kami saat ini nggak bisa bantu banyak, ya udah, Mhm. kalian pun juga yang hemat-hemat gitu, Iya. apa seadanya aja," gitu. Heeh. Ya udah makanya saya sama pasangan yang kayak yang, "Ya udah kita sekarang udah beraniin diri aja, nggak usah yang kita Mhm. sok-sokan banyak duit," saya bilang gitu. "Nggak usah kita sok-sok banyak duit, nggak usah sok-sok kita yang kayak, oh kita masih mampu," gitu. Ya udah kita Mhm. buktikan aja kalau memang kita sudah tidak mampu lagi dan Mhm. saat ini memang kita lagi memulai Kehidupan yang baru. kehidupan yang baru gitu sih, Mas. Oke. Mbak Ayu sekarang kan Mbak Ayu sudah, ada di kehidupan yang baru gitu ya. Berarti Mbak Mhm. Ayu saat ini sudah mulai bekerja kembali? Saat ini saya kembali lagi mengamen Oh, di kembali ke awal, jalan heeh, lagi ya? kembali lagi mengamen Heeh. menjadi pekerja seks, Heeh. dan pasangan juga udah mulai bekerja Heeh. gitu walaupun di apa, di coffee shop gitu. Ya udah pelan-pelan saya bilang gitu sama Heeh. dia. Nah gitu, apa, sambil mengumpulkan cicilan awal kami apa, kami kan saya bilang saya awalnya itu minjem punya teman yang katanya tabungan itu dulu mau Oh, kami yang buat ini ya, bereskan, yang ya untuk bertahan bertahan hidup. hidup ya, benar. Itu dulu mau kami bereskan sama, eee, pinjol itu kan masih ada ngehubungin saya Iya. sampai saat ini. Nah, itu pelan-pelan makanya saya sebenarnya masih masih apa ya, masih yang
Kalau ada kesempatan maksud saya kayak yang, mungkin saya bisa kayak dapat, apa ya, edukasi kayak bener nggak sih kalau misalnya mereka mengasih keringanan gitu Oh loh. keringanan, Karena oke. mereka beri-email ke Oh saya, jadi kalau misalnya ada keringanan berapa gitu, saya pun juga lupa, mereka jelaskan secara rinci, kalaupun memang ada serius silahkan hubungi nomor oh ini oh dapat gitu. keringanan kayak misal potongan hanya bayar pokok aja misal atau potongan Iya denda bunga gitu benar, dapat ya? Cuman makanya Mbak Ayu dananya belum belum siap gitu belum, ya? makanya karena memang yang kami jadi, prinsip saya itu kalaupun kami mau bereskan pinjaman yang sama teman saya itu satu, karena memang dialah udah banyak banget membantu kami, hingga akhirnya kami Mhm, bisa memulai hidup hidup baru, baru gitu kan. Yang kedua baru mungkin saya akan menghubungi, pihak karena heeh, memang dari sering masih menghubungi saya gitu dan oke, mereka juga menawarkan keringanan, keringanan gitu. Dan baru kalau misalnya keluarga saat ini memang dari penghasilan saya ngamen, dari penghasilan saya menjadi pekerja seks dan pasangan juga bekerja di coffee shop itu kayak yang bisalah bantu kayak yang 200-300 ribu sebulan bisa heeh, Mas gitu, walaupun memang drastis banget kayak yang iya, ya udahlah saat ini pun juga kami masih merangkak, masih heeh, yang dalam tahap, memulai iya, hidup baru gitu. Jadi oke kayak masih bisa sih Mas kalau misalnya, tapi memang apa ya, saya ngasih pengertian kepada keluarga saat ini kan bisa bantu segini dulu gitu oke. Mas. Mhm. Mbak ini yang saya juga penasaran nih ya, mungkin teman-teman juga di luar penasaran. Mbak kan sempat ada di posisi yang, dari pengamen dulu di jalan terus tiba-tiba naik gitu ya, Mhm. dan tiba-tiba, mohon maaf jatuh lagi nih dan Mhm. balik lagi ke jalanan. Mmm, dan saya menangkap ini kalau saya dari tadi ngobrol ya, Mbak tuh tetap masih punya rasa riang gitu kayak, "Udah ini aku jalanin gitu ya, aku akan menjalani apa adanya," gitu. Mungkin kalau saya mungkin dari posisi Mbak kayaknya saya udah, "Ah, saya harus ngapain ya, saya dulu pernah 2 digit, hidup pernah enak gitu ya, jatuh gitu ya." Dan saya tuh penasaran banget, sebenarnya apa yang membuat Mbak tuh merasa sepositif itu, merasa punya daya juang yang tinggi ya, yang akhirnya ya udah saya harus jalanin gitu. Apa sih rahasianya Mbak Ayu? Support system sih Mas. Jadi kayak Oke misalnya satu, sama orang terdekat itu harus jujur, harus oke, terbuka. Apapun mhm, itu, nggak usah kita tutup-tutupin, mhm sekecil apapun itu, mhm, termasuk finansial. iya, Jadi jangan pernah berutang sekalipun atau pinjaman kepada pihak manapun, kalaupun memang mau, coba sama orang terdekat diobrolin. mhm, Itu yang pertama ya saran saya, karena memang dari pinjaman kecil ini kayak yang ada magnet tertarik kita untuk yang lagi mhm, gitu, kayak apa ya, kayak keterusan gitu loh Mas. Hingga keenakan ya akhirnya kemudian, kejebak di heeh, situasi yang kayak, sangat terpuruk heeh, buat saya. Kalau heeh. Mas bilang saya merasa bahagia sekarang dan senang sekarang dan kayak ceria, Sebenarnya masih ada rasa ini ya, sebenarnya masih ada, cuman kayak karena awal mula saya iya, ngamen itu pasangan sampai nangis gitu, "Kamu heeh, ke jalan lagi," gitu. Cuman aku bilang sama dia, "Terus kita mau makan dari mana?" Saya heeh, bilang gitu sama dia. Terus iya saya iya, bilang sama dia, "Kalaupun saya menjadi pekerja seks, saya cuman mau jual ini ke orang, bukan heeh. mau tidak ada hati buat sama orang," saya bilang Oh ya, gitu tapi sama saya dia. ngeliat Mbak kuat banget loh. Saya juga pas membayangin kayak, kok masih kuat gitu ya. Terus Makanya saya terus terinspirasi heeh, karena saya mikirnya gini loh Mas, dari mana heeh, lagi sih kami dapat penghasilan harian, karena kalau misalnya heeh, pasangan itu kayak yang gaji bulanannya itu kayak yang buat, kebutuhan kosan, buat iya, kebutuhan kirim kepada keluarganya, keluarganya gitu. Kalau misalnya kan kayak dapat uang harian, iya, tiap hari itu yang kami makan itu yang kami pakai buat makan, heeh, buat kuota, bayar iya, pulsa, segala macam buat transport gitu loh Mas. mhm, Jadi kalaupun memang ada lebih, ya udah kami bisa tabung iya, pelan-pelan gitu, kami bisa cicil pelan-pelan gitu oke. sih Mas. Ini dari tadi saya pasangan kan sering banget disebut ya, udah berapa lama Mbak berhubungan dengan pasangan ini? Berapa tahun? Sekitar 10 tahun juga. Wow, udah lama ya pasangan luar biasa sih. Udah makanya. Heeh. Iya, iya. Soalnya tadi saya menangkap juga ini pasangan kayak emang cocok deh sama Mbak Mbak Ayu. Tadi kan Mbak Ayu tipenya yang spontan ya, pasangan yang Ah, ngerem jangan segala macam gitu. iya Coba dia kalau pasangannya berbeda sama kayak Mbak Ayu ya, mungkin sama-sama punya pinjol semua gitu ya. Tapi ini yang ngerem kan pasangan. Jadi bener banget sih. Pasangan atau support system tuh penting ya. Ini saya menangkap kayak pasangan ini support system yang cocok banget kayak buat iya Mbak benar, Ayu ya. tapi dia pun kalau misalnya dia sebenarnya orang yang tidak bisa mengambil keputusan yang sendiri gitu, dan makanya Oh, dia oke. sering-sering berdiskusi sama keluarganya, Aha. "Gimana nih kami begini gini gini," Iya 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 gitu. iya. Pasti dia setelah itu dia akan sampaikan ke saya gitu. Oke. Kata teteh jangan dulu, kata ini gini gini. Nah, Aha. makanya dari situ yang saya yang
sangat merasa bersyukur punya support system yang apa ya, di lingkungan saya itu masih yang orangnya masih baik-baik gitu. Karena saya kan tadi sempat apa, bilang juga saya memang aktif di NGO dan teman-teman Iya. NGO saya pun juga akan men-support saya. Saya Mhm. bilang gitu kan, "Saya sekarang ini ngamen lagi." "Ya udah nggak apa-apa sih Mbak," Iya. kayak gitu, "yang penting, bisa buat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," gitu. Oke, baik-baik. Saya mau tepuk tangan dulu nih buat Mbak Ayu ya yang udah kuat sampai sejauh ini. Saya pas dengerin, aduh saya juga jadi berpikir terus, aduh gila bisa sekuat ini. Saya tepuk tangan dulu ya teman-teman ya buat Mbak Ayu ya. Oke, Oke, Mbak Ayu. baik. Nah, sekarang berarti pinjamannya masih ada beberapa yang berjalan karena fokusnya kan ke yang temen dulu ya, karena dia Iya, udah baik kan. Tapi mhm, yang saya tangkap juga berprogres pelan-pelan gitu ya sambil mhm, sudah ada pekerjaan gitu ya, sambil berprogres untuk menyelesaikan satu saat nanti saat ada kemampuan. Begitu ya Mbak Ayu ya? iya, Oke, baik. Berarti Mbak Ayu pinjaman yang berjalan berarti ada di 3 pinjol tadi, terus beberapa pinjaman kecil sama yang cicilan motor itu udah selesai? udah, kalau Oh udah motor udah selesai, selesai. oh, oke. BPKB-nya nggak berani saya kami kan kami pulangkan ke rumah orang tua, jangan Oh, diganggu. oke. Biar nggak Enggak, terpancing untuk makanya ini lagi ya? apapun enggak Oke. gitu, enggak apa, enggak ini Mas, maksudnya kayak yang ya udah deh, maksudnya ini aja kita belum beres gitu, ini aja kita belum selesai gitu Ya maksudnya. berprogres perlahan ya Mbak Ayu ya? Oke, baik Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu ini kan mungkin yang nonton juga banyak juga dari mereka yang sedang berjuang nih Mbak Ayu ya, menyelesaikan utang-utang mereka gitu ya, dan juga ada yang berjuang dalam situasi ekonomi yang mungkin saat ini sedang sulit ya gitu. Nah, Mhm, mungkin boleh dong Mbak Ayu kasih kayak mungkin pesan atau motivasi ya ke mereka-mereka yang saat ini sedang berjuang juga mungkin kondisinya sama, kurang lebih mirip kayak Mbak Ayu ya, punya banyak hutang, ekonominya mungkin lagi naik, lagi turun gitu ya. Tapi namanya hidup kan tetap harus mhm. berjalan. Itu mungkin boleh kasih pesan-pesan motivasi bagi mereka yang saat ini sedang berjuang, Mbak Ayu. Oke, buat teman-teman yang di luar sana, satu jangan pernah malu punya utang. Mhm, Nah, karena urusan finansial itu cuman kita yang tahu bukan orang mhm, lain, dan bukan urusan orang lain. Nah, mhm. pesan saya, mau sebesar apapun utang kita, sekecil apapun, kita harus ngomong sama orang terdekat kita, karena Mhm. itu rasa sangat penting. Karena, eee, tiba-tiba ada penagihan, pasti mereka pasti bakalan kaget dong, kok tiba-tiba ada orang datang gitu. Ya. Itu sangat 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 apa, sangat-sangat penting untuk, memberitahu kepada orang terdekat kita kalau misalnya kondisi keuangan kita itu sangat terpuruk. Mhm, Itu harus, itu kita harus akuin gitu loh. Jadi, selain selama ini kita banyak membantu orang, yang selama ini kita menjadi tulang punggung keluarga, yang selama ini kita masih banyak kebutuhan ini dan itu gitu, iya, mulai direm gitu. Maksud aku kayak yang penting-penting aja dulu diutamakan gitu. iya. Dan yang kedua, jangan pernah gali lubang tutup lubang gitu. Jadi kalau misalnya udah satu pinjaman ya udah gitu, kalaupun memang belum ada bisa bayar gitu, jangan berani-berani pinjam lagi gitu. Mhm. Jangan sekali-sekali gali lubang tutup lubang, karena itu bukan menyelesaikan masalah, karena bakalan menambah masalah, Oke. itu. Luar biasa. Mbak Ayu, saya ucapkan terima kasih sekali sudah hadir di sini. Saya yakin pasti, ceritanya Mbak Ayu ini akan banyak memberikan inspirasi ke teman-teman di luar sana ya Mbak Ayu ya. Dan kami juga berdoa yang, tulus untuk Mbak Ayu, semoga kehidupannya nanti lancar, ekonominya juga semakin membaik ya Amin, Mbak Ayu ya. terima kasih ya Itu Mas. kita sama-sama saling berjuang bareng-bareng lah dengan orang-orang yang mungkin juga sedang berjuang di luar sana. Terima kasih Mbak Ayu. Iya Mas, terima Oke, kasih, sama-sama. baik. Teman-teman terima kasih sekali ya sudah menyaksikan channel ini. Nah, di channel ini juga nanti kita akan banyak mengundang kisah-kisah inspiratif ya, orang-orang inspiratif yang di luar yang sedang berjuang juga untuk menyelesaikan utang-utang mereka, gitu. Jadi kalau teman-teman ingin terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif mereka, kisah-kisah semangat mereka, jangan lupa subscribe channel ini. Saya Yodi, sampai jumpa di siaran berikutnya. Terima kasih. Bayu, thank you.